Ya Bapa, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami agungkan di bumi dan di surga. Ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah pada malam hari ini ya Tuhan. Dari awal sampai akhir semuanya kami serahkan ke dalam tangan. Ya Tuhan, pengurapan Tuhan ya Bapa, turun atas semua Tuhan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa. Biar urapan Tuhan turun atas kami masing-masing pribadi ya Bapa. Biar kami dilayakkan ya Tuhan, untuk kami bisa memberikan persembahan yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, tolong ambil alih acara ini Tuhan. Dari awal sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Semua perlengkapan yang kami gunakan Tuhan, untuk multimedia, alat musik Tuhan, mic, handphone Tuhan, dan semua media-media yang lain yang saat ini kami gunakan untuk ibadah ini Tuhan. Tolong Tuhan jamah ya Bapa. Kami berdoa Tuhan agar ibadah ini dapat berlangsung dengan baik ya Tuhan dari awal sampai akhir. Dan jadi berkat Tuhan buat semua anak-anak-Mu ya Bapa yang beribadah bersama-sama pada saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini Tuhan mengikuti ibadah ya Bapa dari tempatnya masing-masing, biar kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Kiranya juga Tuhan Engkau mengurapi mereka Tuhan, untuk mereka bisa memahami Tuhan firman yang akan disampaikan. Berdoa juga secara khusus Tuhan untuk nanti hamba-Mu yang menyampaikan firman, evangelis Reni Ruang di Bapak. Biar kiranya pengurapan Tuhan turun atas apapun yang ada ibadah ya Tuhan pada malam hari ini ya Bapak. Karena malam hari ini Tuhan merupakan hari yang istimewa Tuhan buat persekutuan ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, pengurapan Tuhan, berkati Tuhan, ibadah ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Shalom semua, Bapak, Ibu yang mengikuti, saudara-saudari mengikuti ibadah pada malam hari ini. Memang acara ini hari ini khusus ya, spesial, jadi kami melakukannya live ini saat ini. Live melalui Instagram, juga media-media yang lain. Terima kasih sudah mengikuti ibadah PKKO kembali pada hari Rabu ini. Sebelum kita mulai ibadah, kami akan sampaikan beberapa protokol terkait keberlangsungan dan ketertiban ibadah pada malam hari ini. Kami mohon untuk semua saudara-saudari yang mengikuti ibadah malam hari ini fokus dalam beribadah. Jadi tolong pastikan koneksi internet baik dan baterai pada gadget supaya tidak terputus atau terganggu ya pada saat ibadah, sehingga tidak ada gangguan. Diharapkan untuk memastikan mikrofon di mute supaya teman-teman yang lain tidak terganggu. Ya, karena kan ibadah ini jangan ditangkap online. Ini sama seperti ibadah yang sesungguhnya yang kita lakukan di gereja atau di gedung. Jadi mohon kita sama-sama menjaga ketertiban. Tolong dimatikan mikrofonnya atau mute. Minta tolong juga untuk usher ya, untuk memastikan ketertiban ibadah malam hari ini selama PPW dan firman Tuhan yang akan disampaikan. Apabila koneksi terputus saat masuk kembali, harap juga segera mematikan mikrofonnya. Apabila hendak yang ingin meresponi ibadah atau firman ataupun PPW yang disampaikan, diharapkan jemaat dapat merespon melalui ikon di bawah ya, itu ada contohnya, ataupun chat yang ada di dalam aplikasi Zoom. Ya, mungkin dapat dilihat di multimedia di depan. Ibadah akan kita lakukan on time ya. Tadi sudah kita mulai dengan doa pembuka, persembahan bisa melalui scan QR yang ada di depan. Jadi nanti bisa melalui handphone, bisa dipakai scan. Oke, persembahan bisa ditransfer ke rekening yang di depan ya. Nanti akan disampaikan kembali. Oke. BCA atas nama Industria. Terima kasih, kami serahkan kepada hambanya. Shalom jemaat Tuhan yang ada dimanapun
saudara berada, baik itu di rumah maupun di dalam perjalanan. Kita bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau hari ini adalah hari spesial, di mana kita bersyukur ibadah syukuran atas ulang tahun PKKO yang ke-31. Kita percaya ini semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Pelayanan ini boleh ada sebagaimana ada saat terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh baik, bahkan terlalu amat baik bagi hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu tidak bisa diukur dengan apapun Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami bahkan pelayanan ini Tuhan, Engkau ada bagi kami Tuhan. Kami selalu membutuhkan Engkau selalu. Tuntun langkah hidup kami, pimpin kami Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepada-Mu Tuhan, bawa syukur kami, bawa pujian kami kepada-Mu. Layaklah Engkau. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship. Katakan, you are here, you are here, moving in our midst, moving in our midst. I worship you, I worship you. Are here, walking in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise giver, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise giver, light in the darkness. My God, there is who you are. Oh, Jesus, Engkaulah kebenaran kami, Engkaulah kekuatan kami. Haleluya, yes. Terima kasih Tuhan, bagimu sembah kami, bagimu pujian kami Tuhan. Kami mengatakan wahai bagi touching every heart, touching every heart. I worship you, I worship you. Are here, healing every heart, healing every heart. Katakan, I worship you, I worship you. Are here, running like around. I worship you, I worship you. Are here, mending every heart, mending every heart. I worship you, I worship you.
my God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Yang musik kamu di Tuhan, yang sama dia raja yang hidup, raja yang diagungkan, haleluya, Yesus. Kami bawa puja kami di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, Bapa yang kekal. Katakan Waymaker. Come on, come and see tonight that I'm my God. Waymaker, come on, come and see tonight that I'm my God. Sekali lagi cuma mengatakan ayo sama-sama kita lebih dan lebih lagi. Haleluya. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you Engkaulah jalan kebenaran kami, Engkaulah terang kehidupan kami. Tidak ada yang lain selain nama Yesus yang kami tinggikan, nama Yesus yang kami agungkan dalam hidup. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. Bagimu pujian, bagimu sembahkan. Kami lebih dan lebih lagi Tuhan tinggikan Engkau di tempat ini atau dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah nama-Mu disanjung, dimuliakan, diagungkan dalam hidup. Kebesaran-Mu dinyatakan lewat pelayanan PKKO ini Tuhan. 31 tahun bukan waktu yang gampang, bukan waktu yang pendek, tapi waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau Tuhan menangkan jiwa-jiwa lewat pelayanan. Terima kasih Bapak. Dan puji-puji nama-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Berikan sorak-sorak yang meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dimanapun jemaat Tuhan berada, boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama mau memuji dan menyembah Tuhan. Karena layaklah Dia disembah, ditinggikan, diagungkan dalam hidup kita. Tunaikan. Ya, disuruh keluarga kita nonton kok. Ayo sama-sama.
Apapun keadaan kita, kita mau tetap bersyukur karena Dia Allah yang luar biasa bagi kita. Amin. Kita tetap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Haleluya. Dari hari ke hari, yes, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, doakan sakitku, jangan sampai hilang. Doakan tetap hidup. Dari hari ke hari, besar cinta-Mu, cinta-Mu nyata. Yes. Dari generasi ke generasi, kau akan sakitku yang pernah hidup, kau akan berhati hidupku.
Yes. Kembali Tuhan Yesus memberkati. Ulang dulu ya. Hari ini kita berulang tahun acara 31. Pesan saya tetaplah semangat lagi, terus laksanakan amal agung Tuhan Yesus Kristus dalam demokrasi. Selamat ulang tahun Krakatau. Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan Karyawan Kristen OIPB usia 31 tahun 2020. Ini merupakan sejarah persekutuan karena tidak pernah kami mengalami situasi seperti ini sepanjang PKKO berdiri. Sepanjang saya terlibat dalam persekutuan ini, di mana tahun ini adalah tahun yang pernah penuh perjuangan, penuh tantangan, tapi tahun yang penuh berkat, tahun yang penuh kasih karunia, tahun yang membuat kita semakin hari semakin giat kepada Tuhan, tahun yang membuat kita semakin hari semakin saling mengasihi, semakin hari saling memperhatikan. Dan tahun ini adalah tahun di mana kami benar-benar terlihat identitas kami sebagai anak-anak Tuhan yang giat dalam marketplace. My office, my home selalu hadir untuk berdoa, dan kami senantiasa melaksanakan amanat agung, tidak berhenti menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan visi PKKO, menjadikan karyawan Kristen yang profesional, karyawan Kristus yang giat dalam komunitas itu terus berjalan. Dan tahun 2020 adalah tahun perkenanan Tuhan, tahun di mana year of finding, mencari perkenanan Tuhan. Dan saat ini hal-hal ini yang membuktikan anak-anak Tuhan itu apakah senantiasa situasi seperti ini mencari perkenanan Tuhan. Dan kita melihat bahwa kami pengurus-pengurus yang ada di persekutuan karyawan Kristen senantiasa Tuhan berikan unity, kesatuan hati, dan Tuhan berikan hikmat untuk melayani walaupun dengan online, dan siap melayani masa-masa di luar seperti ini. Persekutuan karyawan Kristen hadir untuk melayani engkau, hadir untuk memberikan engkau wadah karena engkau bisa bertumbuh, berkembang. Terpujilah nama Tuhan. Mari sampaikan kami persekutuan karyawan Kristen ini. Tuhan Allah, jalan membantu keselamatan kami, Allah perlindungan bagi kami.
Kasih setia di dalam hidup kasih setia di dalam hidup. Inilah ungkapan syukur kami kepada Engkau. Di dalam perjalanan kehidupan pelayanan Tuhan kami, tidak semudah yang kami pikirkan, Tuhan. Banyak rintangan, banyak tantangan, banyak halangan. Bahkan kami boleh masuk dalam lembah kekelaman, banyak air mata. Tapi kami percaya sungguh di 31 tahun ini ada Tuhan bersama dengan kami. Ada Tuhan yang besar, yang agung dan mulia bersama dengan kami. Dalam kondisi apapun, kami mau tetap pandang Yesus. Kami mau tetap tinggikan Engkau. Kami mau berjalan seturut dengan kehendak. How great is my God? Sing with me, how great is our God? You can always see how great is our God. How great is our God? How great is our God? See with me how great is our God. And always see how great is our God. Engkau Tuhan yang besar, ajaib mulia. Is our God.
Saudara sekalian, jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, mari kita tunduk kepala dan kita minta pimpinan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini dalam ibadah spesial HUT PKKO yang ke-31. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang Maha Kudus, Maha Mulia, layaklah Engkau disembah, diagungkan, dimuliakan. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh diberikan waktu dan kesempatan, boleh masuk dalam hadirat Tuhan, mensyukuri segala anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kami pribadi, lepas pribadi, khususnya juga buat wadah tempat kami melayani persekutuan karyawan Kristen Oikumene yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi menjadi 31 tahun dalam pelayanannya. Terima kasih banyak Bapak untuk penyertaan demi penyertaan, pertolongan demi pertolongan, perlindungan, pembelaan Tuhan selama 31 tahun dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun kalau selama dalam pelayanan ini ada hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ke dalam tangan penghasian Tuhan. Urapilah hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba. Layakkanlah hamba untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Roh Kudus, tuntun dan tolong hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Dan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah berkat firman Tuhan boleh juga menjadi bagian mereka semua dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, saya melihat peserta malam ini banyak sekali dari berbagai wilayah, berbagai tempat. Puji Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama dalam ibadah online ulang tahun PKKO yang ke-31, tepatnya sebetulnya PKKO berulang tahun pada tanggal 30 Mei. Artinya Bapak Saudara sekalian, sekarang sudah memasuki dasawarsa yang keempat dalam pelayanan ini. Tema yang diberikan oleh panitia ulang tahun PKKO pada malam ini yang juga merupakan tema bulanan di bulan Juni 2020 adalah Dinesis. Artinya adalah kegigihan, ulet, pantang menyerah. Sebetulnya kalau boleh disampaikan lewat mimbar ini bahwa kalau PKKO boleh ada sampai usia yang ke-31 tahun, semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena segala upaya kegigihan, keuletan, pantang menyerah yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada masing-masing pengurus dan jemaat untuk terus berjuang, untuk terus menemukan destiny-nya Tuhan, untuk terus melihat apa maunya Tuhan sampai pada usia yang ke-31 tahun. Kita akan membaca bersama-sama dasar firman Tuhan dari tema ini yang diambil dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Kejadian 22 ayat 32 sampai ayat 22 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Ayat 22.
Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya, perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Penil, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Penil, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Saudara sekalian, tema ataupun perikop ini ada satu tema yang sangat unik sekali, dan dengan berbagai penafsiran-penafsiran yang ada. Salah satunya adalah ada seorang yang namanya Yakub yang bergumul dengan seorang laki-laki. Dan Bapak Saudara sekalian, dalam pembacaan yang kita baca bersama-sama bahwa Yakub diberikan kemenangan. Nah, saudara sekalian, dan menurut penafsiran bahwa laki-laki yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah Allah itu sendiri. Bahkan ada juga yang menafsirkan adalah malaikat Tuhan. Apapun itu adalah itu makhluk ilahi. Makhluk ilahi, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang bergumul dengan Yakub. Dan seolah-olah dalam pembacaan kita ini bahwa Tuhan mengizinkan Yakub menang atas pergumulan itu. Namun sebetulnya kalau kita baca dalam kitab Hosea, mengatakan bahwa Yakub dapat menang dalam pergumulan dengan Allah bukan melalui kekuatan yang dimilikinya, tetapi dengan menangis dan memohon belas kasihan. Jadi dengan menangis dan memohon belas kasihan, sehingga Tuhan mengizinkan Yakub menang dalam pertempuran tersebut, dalam yang dikatakan bahwa bergumul dalam pergumulan tersebut. Dan Bapak Saudara sekalian, hal yang menarik adalah dalam pergumulan tersebut, Yakub akhirnya menyadari bahwa laki-laki yang merupakan orang atau makhluk ilahi yang bergumul dengan dia adalah Allah sendiri, makhluk ilahi. Sehingga dia tidak membiarkan pribadi tersebut pergi sebelum memberkati Yakub. Dan pada akhirnya Bapak sekalian, apa yang diharapkan oleh Yakub dia peroleh. Dan laki-laki tersebut yang adalah makhluk ilahi mengganti nama Yakub dengan Israel, yang artinya bergumul dengan Allah. Bukan saja itu, tapi juga dia menemukan kehidupan baru. Kalau saudara baca pada ayat selanjutnya, dia menemukan kehidupan baru yang mengandalkan Tuhan. Kita tahu bersama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Yakub bukan orang yang baik-baik banget.
Kita tahu sendiri arti Yakub adalah seorang penipu. Penipu ulung dari sejak lahir. Kita bisa baca itu pada pasal atau ayat-ayat sebelum Kejadian 32 ini. Tetapi dengan berjumpa dengan Tuhan, yang bergumul sampai fajar menyingsing. Saudara lihat, dia dirubahkan oleh Tuhan. Dan ada satu hal yang menarik, kakinya terpelecok, di kakinya, sendi kakinya itu dipukul sehingga dia menjadi pincang. Ini menggambarkan penafsirannya bahwa dia harus sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Nah, saudaraku, persekutuan karyawan Kristen yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu berkat dari Tuhan, marilah kita belajar dari pribadi yang dia sungguh-sungguh bergumul sampai mendapatkannya. Bergumul dengan Tuhan sampai mendapatkan sesuatu, yaitu diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Persekutuan karyawan Kristen dengan segala pergumulan-pergumulan yang ada. Tapi satu hal yang patut kita syukuri, bahwa persekutuan ini boleh ada karena terus bergumul dengan Tuhan. Terus bergumul dengan Tuhan. Sehingga boleh menginjak usianya yang ke-31 tahun. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur kepada seluruh pengurus, seluruh jemaat Tuhan yang mengaminkan akan tema ini, yaitu tenesis, kegigihan, ulet, pantang menyerah, sampai pada saat ini. Ada banyak harga yang dibayar. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya untuk sedikit melakukan semacam eksposisi dari visi pelayanan ini, persekutuan karyawan Kristen Oikumene. Kita tahu bersama bahwa kegigihan, keuletan yang dilakukan oleh kehendak Tuhan kepada para pengurus dan jemaat PKKO sekalian adalah untuk supaya amanat agung bisa terus disebarkan. Itulah visi pelayanan ini. Visi pelayanan adalah menggunakan amanat agung dalam generasi ini, sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Pertanyaannya, sampai dasawarsa yang keempat ini, memasuki dasawarsa yang keempat ini, persekutuan ini sudah masuk di tahapan sampai level berapa istilahnya? Kalau saya pernah sekali mencoba makan satu mie instan, satu tempat, ditanya Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak mau level kepedesan yang mana? Level 1, level 2, level 3, atau level 4? Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam amanat agung yang terdapat dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, kita bisa bagi menjadi 4 tahapan. Kita bisa membagi menjadi 4 tahapan, dan kita bisa menilai masing-masing kira-kira tahapan-tahapan yang tersebut kita sudah dalam posisi yang di mana. Ini ada nih. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bicara amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang adalah visi pelayanan ini, itu merupakan perintah Tuhan kepada gerejanya. Amanat agung merupakan perintah Tuhan kepada gerejanya untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Ini perintah Tuhan kepada gerejanya, sehingga setiap orang percaya harus terlibat dan dilibatkan dalam pekabaran Injil. Katakan amin. Jadi setiap orang percaya harus terlibat dan dilibatkan dalam pekabaran Injil. Tidak bisa dilakukan. Nah, tahapan-tahapan utama yang terkandung dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 dapat kita bagi menjadi 4 tahapan. Tahapan pertama adalah pergilah kamu ke seluruh bumi. Matius 28 ayat 18. Maksud saya menyampaikan ini supaya kita semuanya bisa menyadari bahwa selama 31 tahun pelayanan persekutuan ini, kita sudah masuk dalam tahapan di mana dalam kita menggenapkan visi Tuhan. Kita harus berjalan dalam visinya Tuhan, tapi kita harus mengetahui bahwa kita sudah pada tahap di mana dalam melaksanakan visi Tuhan ini.
Tahap yang pertama adalah tahap pergilah kamu ke seluruh bumi. Pergi adalah artinya keluar dari tempat kita berada. Pergi, keluar dari tempat kita tinggal atau kita berada. Pergi dengan tugas untuk apa? Untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Pergi untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahapan ini menurut saya sudah kita lewati. Menurut saya tahapan ini sudah kita lewati. Tahapan pertama, dan yaitu pergi ke seluruh bangsa, para pengurus, para jemaat-jemaat Tuhan, selalu giat dalam melakukan penginjilan dan pemuritan. Itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua adalah dikatakan dalam Matius 28 ayat 19, dia berkata bahwa baptislah. Tahapan kedua ini dinamakan pemantapan atau penanaman gereja. Kita memang bukan satu lembaga gereja, tapi saya melihat orang-orang yang atau teman-teman, sahabat-sahabat jemaat-jemaat Tuhan yang tergabung dalam persekutuan ini itu bertumbuh dalam satu kehidupan rohani yang mengerti arti baptisan tersebut. Sehingga di gereja di mana mereka beribadah itu baptisan juga menjadi bagian untuk dilakukan. Untuk apa dibaptis? Menerima pengampunan dosa dan keselamatan jiwa. Siapa yang dibaptis? Semua orang yang percaya dan yang mau bertobat. Tahapan ini menurut saya sudah kita lewati. Karena sudah 31 tahun. Kemudian tahapan yang ketiga adalah Matius 28 ayat 20. Dikatakan ajarkanlah. Ajarkanlah. Apa yang diajarkan? Tentu bicara soal pengajaran akan ayat firman Tuhan atau Alkitab. Yang kedua, pengajaran tentang doa. Yang berikutnya, pengajaran apa? Melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Ini soal mengajarkan, dan banyak hal lagi yang dikatakan bahwa ajarkanlah. Ajarkan tentang firman Tuhan, tentang doa, tentang kasih, tentang pengampunan, dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Dan saya percaya ini juga proses yang sedang berjalan, yang sudah dilewati oleh Persekutuan Karyawan Kristen Oikumene. Tahapan yang keempat adalah menjadikan murid Kristus. Ini yang menurut saya, menjadikan murid Kristus artinya apa? Mencapai kedewasaan penuh dalam Kristus. Saudara bisa baca Efesus 4 ayat 12 sampai 16. Yaitu mencapai kedewasaan penuh dalam Kristus. Tahapan inilah yang sedang kita rintis di dasawarsa keempat ini. Yaitu apa? Kita mengerti akan isi Alkitab. Makanya ada program bangga dan sebagainya. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk mengerti dan tahu isi Alkitab. Kita berbuah lebat, kemudian menjadi serupa dengan Kristus. Ayat-ayatnya ada, saya akan share juga dalam biagu. Kita berubah oleh pembaruan budi, dapat membedakan mana kehendak Tuhan dan mana bukan kehendak Tuhan. Dan tidak goyah, giat dalam pelayanan. Tahapan keempat ini untuk menjadikan murid. Tahapan inilah Bapak Saudara sekalian yang sedang terus diperjuangkan dalam dasawarsa yang keempat ini. Sehingga tema PKK tahun 2020 ini pun bicara soal bagaimana kita mencari perkenanan Tuhan. Bagaimana kita mencari perkenanan Tuhan. Tahapan-tahapan inilah. Pertanyaannya, setelah tahapan keempat kita lewati, apakah kita sudah selesai? Tidak. Yang menjadi tugas kita bersama untuk para orang-orang binaan kita, orang-orang yang kita menangkan, masuk lagi pada tahapan yang pertama. Sehingga multiplikasi terus terjaga. Saya berdoa, Bapak Saudara sekalian, kiranya tema yang diangkat oleh bidang acara di bulan Juni ini, yaitu Dionysius, boleh menjadi bagian kita semuanya, bahwa mari kita sungguh-sungguh berjuang untuk mendapatkan sesuatu, gigih dan pantang menyerah,
Untuk apa? Untuk mencari perkenanan Tuhan. Kita sungguh-sungguh bergulat, bergumul untuk supaya Tuhan senang atas apa yang kita kerjakan. Dan pelayanan ini selalu kembali kepada visinya, yaitu visi melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa dan saya percaya bahwa waktu kita mendengar akan tahapan-tahapan ini, kita menyadari, oh, saya sudah di tahapan yang mana. Jangan-jangan kita belum masuk pada tahapan yang pertama. Atau kita bersyukur, saya sudah mulai masuk dalam tahapan pertama. Saya sudah semakin giat untuk melakukan penginjilan. Saya sudah makin giat untuk keluar dan melakukan penginjilan dimanapun kita berada. Atau ada yang berkata, saya sudah pada tahapan yang kedua, sudah membawa orang kepada pertobatan. Sudah membawa orang kepada pertobatan dengan tanda apa? Tanda baptisan. Atau sudah mulai melakukan pengajaran. Kita tahu kita punya The Soul, sekolah pemuritan. Atau pada tahapan keempat, kita berkenan kepada Tuhan. Kita berkenan kepada Tuhan. Saya berdoa supaya sungguh-sungguh kita semua menyadari bahwa ada tugas mulia yang Tuhan percayakan kepada kita selama kita masih hidup. Yaitu apa? Melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam generasi ini. Selamat ulang tahun Persekutuan Karyawan Kristen di bumi. Saya mengucap syukur kepada sahabat-sahabat saya dalam pelayanan. Ada Ibu Kiti Weni sebagai ketua pelaksana. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengirimkan beliau ada dalam pelayanan ini. Saya bersyukur sahabat-sahabat kami saya, ada Bung Alvin, Surbakti, Bung Lukas Weni, Bro Roy Katuku, ada Narsisi Makaleo, yang sungguh-sungguh mari bergandengan tangan bersama dengan seluruh pengurus-pengurus yang lain untuk terus berjuang dengan gigih untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat saya. Terima kasih juga pada jemaat-jemaat Tuhan yang terus menurut menopang pelayanan ini. Terus memberikan kontribusi apapun dalam doa, dalam banyak hal. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus saja memberkati. Dan mari di dasawasa yang keempat ini, kita sama-sama berjuang kembali. Kita terus berjuang untuk masuk pada tahapan yang keempat, yaitu berkenan kepada Tuhan. Sehingga waktu dia datang ke dalam, dia menjemput kita, dia bertanya, adakah iman kudapati di bumi? Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, hamba sudah menyampaikan isi hatimu dalam ibadah ulang tahun PKKO, ibadah online PKKO, ulang tahun PKKO yang 31 tahun. Bapak, biarlah apa yang sudah hamba sampaikan, berdoa dimeteraikan oleh Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kami hidup bukan sekedar kami untuk mendapatkan nafkah, untuk mendapatkan kesehatan, untuk mendapatkan sukacita, kebahagiaan. Tapi kami harus memandang, melihat ada hal yang hakiki, yang menyangkut kekekalan, yaitu kami harus melaksanakan juga perintah Tuhan, itu melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam generasi ini. Dunia semakin bergejolak, luar biasa dunia bergejolak. Kami berdoa biarlah berikan kami kepekaan. Apakah gejolak-gejolak ini merupakan bagian daripada tanda-tanda akhir zaman? Tuhan masih ada waktu untuk kami untuk menggenapkan amanat agung. Berikan kami keberanian, berikan kami keuletan, kegigihan, dan pantang menyerah untuk terus mewujudkan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Mel, tolong audionya Mel. Audionya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, jika Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Puji nama Tuhan untuk kasih setia Tuhan buat Persekutuan Karyawan Kristen Oikumene, Lembaga Pelayanan Pemuda Indonesia yang hari ini kita rayakan. Seperti yang Ketua Umum bilang tadi, kita masuk ke dalam dasawarsa yang baru, dasawarsa yang keempat dari pelayanan PKKO. Kiranya sebagaimana lilin ini memang pada waktunya akan habis, tapi dia berguna. Saya berdoa kiranya PKKO ini sampai pada nanti kesudahannya, kita tetap berguna, kita tetap melayani Tuhan, kita tetap menjadi terang, kita tetap membawa damai, kita tetap membawa misi Kristus di tengah-tengah kehidupan ini, dan terutama di marketplace, tempat di mana Tuhan percayakan kita untuk melayani. Puji nama Tuhan. Oke. Karena situasi dan kondisi view-nya agak jauh saja, ya. Ya.
Atau tutup pakai tisu deh, nah, biar supaya nggak ini. 1, 31, 25, 20, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Tuhan Yesus memberkati menjangkau terus dan terus dipakai untuk menjangkau jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi. Saya mengundang petugas. Shalom, masih bergabung bersama kami semuanya ya. Saya harap semua saudara-saudari masih tetap bergabung sampai nanti doa berkat ya. Karena apa yang kita dengarkan firman hari ini itu harus terpakai juga ya, diberkati gitu, kita oleh hambanya. Saya mengucapkan terima kasih buat saudara-saudari yang masih bergabung sampai saat ini. Tadi sebelumnya kami mohon maaf terus terang ini baru ibadah pertama yang online yang kita lakukan bersama-sama dalam satu tempat ya. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan teknis terkait jaringan internet, masih koordinasi untuk jaringan internetnya. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan buat semua yang sudah bergabung dalam pelayanan ini. Mohon agar dapat melihat untuk di layar ya. Jadi karena ini ibadah online, maka persembahannya kita by online juga nih, transfer online. Boleh dilihat di layar kaca masing-masing, di handphone, di laptop. Atas nama Nelly Surya, BCA sudah banknya BCA ya, ada nomor rekeningnya. Boleh scan QR juga yang ada di depan. Kami juga mengucapkan terima kasih buat hambanya Pak Reni Rorong selaku Ketua Umum Persekutuan Karyawan Kristen Oikumene yang sudah membagi firman Tuhan pada malam hari ini yang menguatkan kita semua untuk tetap semangat dalam pelayanan, semangat dalam menjalankan amanat agung. Terima kasih Pak Reni Rorong, diberkati dalam kehidupannya, keluarganya, pelayanannya, kerjaannya, semuanya diberkati. Selanjutnya kami menyampaikan PKKO memiliki visi dan visi menjadi profesional Kristen berkarakter Kristus yang giat dalam penginjilan dan pemuritan, serta misi melaksanakan pelayanan berkesinambungan menjangkau kaum profesional di marketplace dan workplace dengan strategi memenangkan, membina, melatih, dan mengutus. PKKO bersifat oikumene dan berada di bawah status hukum Lembaga Pelayanan Pemuda Indonesia. PKKO akan masih melakukan ibadah online by Zoom ya, seperti biasa waktunya dengan tema Teenage Youth tadi sudah disampaikan oleh Pak Reni untuk tema bulan Juni ini. Kami berharap masih bisa bergabung bersama-sama kami minggu depan dalam ibadah ini dengan pembicara Bapak Pendeta Robin. Praying Center PKKO. Apabila ada jemaat yang ingin didoakan dapat mengirim WA atau SMS yang terdapat di depannya 0823 193 5116. Doa dan puasa masih kita lakukan setiap hari Selasa. Selama bulan Mei banyak rekan-rekan yang diberkati ya, untuk ulang tahun ada kita doakan nanti sama-sama, ada Ingrid Sumarau, Irma, Kathleen, Niti Rorong, Grace Rorong, Hedi Kalangi, Oli, Debbie Tikwalu, Rio Utomo, Melisa Sianian, juga yang happy wedding anniversary selama bulan Mei ini ada Maya Lunram dan Andreas. Kami juga menyampaikan turut berduka cita untuk kepergian orang tua kami, Mama Nonjol Sumolang. Kami menyampaikan duka yang sedalam-dalamnya untuk kepergian orang tua rekan kami.
PKKU memiliki program My Office, My Calling, yaitu kegiatan doa bersama yang masih dilakukan by Zoom ya, setiap hari Selasa pukul 19. Saya berharap, kami semua berharap di sini untuk rekan-rekan yang lain supaya bisa mengikuti program My Office, My Calling ini. Sangat diberkati ya, karena di sini programnya akan ada banyak kesaksian yang di-sharingkan, itu juga doa dan pujian yang kita akan lakukan bersama-sama. Akan sangat diberkati. PKKU 31 tahun, banyak kegiatan yang kita lakukan, salah satunya adalah pembagian makanan gratis sebanyak 310 kotak yang minggu lalu kita lakukan bersama-sama pada hari Sabtu 30 Mei 2020. Ceramah umum Desul hari Sabtu kita lakukan setiap hari Sabtu. Untuk Sabtu ini 6 Juni 2020 jam 14 dengan tema pola pengajaran dalam pemulitan dengan pembicara Ibu Ida Manalo Sirait. Terima kasih buat Berapa? Oke, kita lanjutkan acara kita. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan doa syafaat dan doa berkat, saya mohon jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita mau mengangkat tangan kita mau berkata, Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi kita katakan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Bersyukur
Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena diperkenankan ada dalam ibadah online PKKO. Kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Kami mendengar firman-Mu dan yang menuntun setiap langkah kaki kehidupan kami, agar nafas kehidupan kami tertuntun pada jalan-jalan yang Engkau sukai. Kami berdoa berkat Tuhan, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah untuk para penata layan yang sudah melayani dan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk Bapak Reni Rorong Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah Rabu depan bagi penata layan serta hamba-Mu, Bapak Pendeta Rubin Ong. Engkau urapi dan Tuhan terus nyatakan isi hati-Mu untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa secara khusus untuk pelayanan PKKO yang sudah melayani selama 31 tahun di dunia kerja atau usaha. Perkenanan Tuhan bagi ketua, wakil ketua dan dewan suro, serta seluruh pengurus diberi kekuatan, kesabaran, semangat dan urapan untuk menjalankan setiap tugas-tugasnya. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan di PKKO, memiliki semangat kegigihan untuk melaksanakan amanat agung dimanapun dan di tempat pekerjaan, usaha, dan masing-masing umat-Mu Bapa. Jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan keadaan sakit di rumah, ataupun di rumah sakit, jamalah setiap jaringan tubuh mereka yang sakit, serta memberkati setiap obat yang digunakan, memberikan kesabaran di dalam menghadapi proses penyembuhan dan seluruh proses kesembuhan mereka Bapa. Kami taruhkan di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang berduka atas berpulangnya Ibu Nonce Sumolang Lintang. Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi Bapak Jamie, Ibu Kowins, Claudia, Cliff, dan seluruh keluarga yang ditinggalkan Bapak. Terima kasih Tuhan, penghiburan yang sempurna, kekuatan yang sempurna yang daripada Tuhan ada menyertai mereka dan seluruh keluarga besar. Kami juga berdoa Bapak bersama dengan beberapa saudara kami yang membawa ucapan syukur mereka atas segala berkat anugerah yang Tuhan telah nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka melalui ketambahan usia dan juga yang merayakan ulang tahun pernikahan Tuhan. Menyadari dengan sungguh bahwa tanpa pemeliharaan-Mu dan kasih sayang-Mu, kami tidak dapat menikmati setiap sukacita ini. Lengkapi sukacita iman yang boleh mereka rasakan saat ini dan biarlah senantiasa berkat Tuhan terus mengalir di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Indonesia lahir di hati kami Tuhan. Indonesia lahir di hati kami Bapa. Kami berdoa di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 Tuhan. Tali persatuan dan persaudaraan seluruh rakyat Indonesia tetap kokoh. Saling membantu, bergotong royong dan optimis bahwa bangsa kita adalah bangsa pemenang. Bangsa Indonesia yang sanggup menghadapi setiap tantangan yang menghadang Tuhan. Seluruh penyelenggara negara dari pusat sampai daerah terus berpihak pada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan dan melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan kelompok ras dan agama dan memberi perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan, ada kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan new normal yang akan diberlakukan Tuhan. Menaati setiap protokol kesehatan dan bekerja sama untuk mendisiplinkan diri masing-masing. Kami juga berdoa untuk ekonomi Indonesia tetap kuat dan bertahan di tengah terpuruknya ekonomi global. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sedang mengalami masa sulit terhadap pemenuhan kebutuhan. Supaya badai kemiskinan dan krisis pengangguran yang sedang melanda bangsa kami dapat diatasi. Kami juga berdoa Tuhan bagi kesembuhan dan para penderita dari COVID-19 Tuhan. Dan juga para medis untuk tetap sehat dan kuat. Tidak ada lagi yang tertular ketika menghadapi pasien positif. Rumah-rumah sakit dapat menghandle setiap pasien yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan.
bagi kami setiap jemaat-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Kiranya di sepanjang minggu ke depan Tuhan terus memberikan kesehatan, kemampuan, dan dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab kami serta kehidupan kami sepanjang minggu ke depan, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa, syukur, dan permohonan kami ya Tuhan. Saat ini kami siap untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Kiranya kita semua boleh bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati setiap kita, dan saya rindu kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Sudilah kiranya saudara mengangkat tangan bersama-sama dengan saya. Dan mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kepada kita semua damai sejahtera. Berkat ini kami terima di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan sebagai umat-Mu, layaklah kami berkata, Bapa, terima kasih. Ibadah ucapan syukur HUT PKKO yang ke-31 telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita foto bersama, Ibu Kiti, boleh ada yang disampaikan? Oke. Jangan ada yang ini dulu, saya hello dulu, kita mau foto bersama ya. Oke. Sebelum kita foto bersama, mungkin ada yang mau disampaikan mungkin terkait mungkin pelaksanaan PKKO berbagi kasih. Kak Kiti mungkin di-sharingkan untuk saudara-saudari yang sama-sama ingin tahu program yang kita lakukan selama masa pandemi ini. Jadi mohon penjelasannya di-sharingkan. Mohon rekan-rekan yang lain bisa sambil ya wajahnya bisa diperlihatkan untuk foto bersama. Siap. Nah, sorry Kak, ini internet ya di sini kita jaringannya masih agak sulit terganggu Kak. Mungkin mohon dikasih gambaran Kak kegiatan yang kita lakukan untuk ulang tahun PKKO 31. Puji Tuhan teman-teman bahwa PKKO 31. Oh, ini kedengaran ya? Ini kedengaran nggak semuanya? Halo? Oh, kedengaran. Kedengaran ya? Ya. Ya. Ya.
puji Tuhan bahwa saat ini PKK berusia 31 tahun dan kita mengucap syukur itu semua adalah anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi ini adalah satu kepercayaan yang Tuhan berikan buat PKKO sehingga sampai dengan saat ini ada, dan komitmen daripada semua pengurus itu terus kita tingkatkan. Dan terima kasih buat semua jemaat, semua teman-teman yang sudah mendukung setiap program yang dilakukan oleh PKKO sampai dengan usia 31 tahun. Dan masuk 31 tahun ini PKKO memang fokus kepada berbagi kasih. Jadi berbagi kasih dalam hal apa? Dalam hal materi, berbagi kasih dalam hal perhatian, berbagi kasih dalam hal saling membangun, dan senantiasa kita menghidupi apa yang menjadi tahun PKKO di 2020 itu, Finding God's Favor. Jadi biarlah kita semua senantiasa seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum, ada di dalam perkenanan Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, dan senantiasa tidak pernah bosan-bosan di dalam melayani Tuhan, dan terutama melaksanakan amanat agung yang Tuhan berikan. Hanya itu kuncinya, dan saling bahu-membahu, saling menopang, sehingga pelayanan ini terus ada sampai dengan Tuhan Yesus datang. Terima kasih buat semua pengurus, semua anggota, semua yang sudah mendukung, menopang sampai dengan saat ini, walaupun ibadah PKKO dengan online, tetapi kami berusaha untuk senantiasa melayani melalui online, dan hasil daripada ibadah-ibadah ataupun doa yang dilakukan setiap hari Selasa ataupun hari Sabtu yang diadakan untuk The Soul, Bapak Ibu bisa lihat juga di YouTube dan live IG. Sampai tidak ada sampai dengan ada perubahan atau perubahan dari pemerintah atau dari gedung, bahwa kita sudah bisa beribadah. Nah, sampai dengan saat ini berarti kita masih beribadah dengan online. Dan saya rasa bahwa inilah salah satu new normal yang dilakukan oleh PKKO dalam melayani, bahwa tidak mengenal waktu ataupun tidak mengenal lokasi dan tempat. Dan itu saja, terpujilah Tuhan, dan masih banyak kegiatan yang kita lakukan buat PKKO ke depan, dan dukungan doa dan kontribusi dari semua pengurus dan semua jemaat itu senantiasa membuat PKKO bisa lebih maju lagi dan lebih kuat lagi. Dan itu saja, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih juga untuk jemaat Tuhan yang sudah bergabung bersama dengan kita pada malam hari ini dalam ibadah ucapan syukur HUT PKKO. Begitu juga dengan tamu undangan, begitu juga dengan saudara-saudara yang baru pertama kali join dengan kita dalam ibadah PKKO ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bertemu lagi minggu depan. Haleluya, haleluya. Foto dulu. Udah. Foto dulu. Yeah.
Ya, di multimedia foto bersama lewat Zoom. Iya, 1, 2, cheese. 1, 2, tangan boleh love. Oke, terima kasih Tuhan. Iya. 3, 2 ya. 1, 2, 3. Thank you. Ini shoot makanan ya. Nah, kita di sini sangat meriah sekali begini. Anugerah orang lain kita sangat Mau ada foto lagi. Ulang tahun PKKO. Ayo kalau apa yang mau diomongin, silakan. Pak Roy sudah resepsi. Lagi ngunyah resepsi Bagi dia. kuenya, bagi Apong. kuenya. Ya, Tante Steny. Bagi Wah, Ibu kue. Devi juga resepsi lagi minum champagne. Sekarang menikmati konsumsi masing-masing. Ibu Jenderal. Dan Gua berdiri dulu mau lihat. Gua pada resepsi nih, Sister Hana lagi resepsi juga. Dari tadi banyak yang itu ya, mana yang masuk-masuk ya. Harusnya dari Halo Mas Bambang. Halo semuanya. Halo Eti, aduh Eti, lama sekali. Terus Berkati. Cica, halo Cica. harusnya di Vicky, Kramat. berkati Vicky. Kramat tadi yang, Kemarin, berkati. jangan aktif semua. Jadi itunya kalah WiFi. Jadi keambil semua. Pasti semua offline. Pilih, Tuhan berkati kali ini. Bagus, dulu dia. Itunya kalah WiFi. Jadi keambil semua. Happy 31st anniversary. Ini ada bakau dari Cici bagi-bagi buat semua. Waduh, resepsinya nih kemarin. Aduh, luar biasa. Iya dong. Nggak mau datang sih. Ibu Piri, Ini bakpaunya Ci. Ibu Piri, Pak Piri mana? Yang datang ke sini Lagi masak. menikmati berkat Tuhan. Tante Leni, Ria, Tuhan berkati coknya Leni. enak sekali Tante Ria. Tuhan berkati. Tuhan berkati Leni. Tuhan berkati semua. Om Yes, Glenn, Tuhan thank berkati. you. Devi Watiliu. Hai Deb, happy. Thank you udah ikut. Hai Deb. Bu Debi Deisri, Tuhan berkati. saya menikmati singkong dulu. LD, ya LD luar biasa. Orang makan singkong yo. LD dengan istri tercinta, thank you udah ikut.
Banget ya. Tuhan berkati. Hai John. Eli Wiwin. Kita tunduk kepala. Ria.